وعلى وصحبه أجمعين. Oke, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajmain, amma ba'du. Suatu hari ada seorang namanya Jureid. Siapa, Bu? Jureid. Jadi ini kisah dari hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Bukhari. Jureid lagi salat, dia punya musola kecil. Ibunya memanggil, Jureid, Jureid, Jureid. Jureid bingung, salatku atau ibuku? Salatku atau ibuku? Akhirnya teruskan salatnya. Diabaikan ibunya. Kesal ibunya. Hari kedua lagi, Jureid, Jureid, Jureid. Salatku ibuku, salatku ibuku. Akhirnya dia memilih salatnya. Sampai 3 hari berturut-turut begitu. Yang diutamakan salat daripada panggilan ibunya. Padahal lagi salat sunat dia. Akhirnya ibunya marah. Masuk dia ke situ, ngomong begini. Ya Allah, jangan dibiarkan Jureid ini meninggal sebelum melihat muka para wanita pelacur. Melihat apa? Muka wanita pelacur. Sudah. Berjalan bertahun-tahun. Rupanya Jureid ini, karena dia rajinnya ibadah, banyak anak-anak muda yang tertarik. Nah, orang-orang jahat di kota itu, wah ini bahaya ini. Bisnis kita bisa nggak laku. Bar, night club, tempat pelacuran, kalau anak-anak muda kayak Jureid semua, nggak laku nanti. Bagaimana untuk menghancurkan Jureid ini? Dibayarlah seorang pelacur perempuan yang paling cantik. Kalau kamu bisa ganggu Jureid, just kiss. Saya kasih double. Pertama dikasih 1.000 dinar. Kalau bisa kiss, 1.000 lagi. Kata perempuan itu, kena cantiknya, jangankan kiss, everything. Katanya. Tidak pernah ada laki-laki yang kuat menahan godaan saya. Pergilah perempuan itu ke tempat Jureid. Diganggulah Jureid. Jureid lagi salah gini. Dibuka bajunya. Right. Ngagoler. Pokoknya. Itu Jureid tetap aja. Dianggap patung aja dah. Kayak nggak ada. Right. Sudah berkali-kali diusahakan, nggak berhasil dia. Akhirnya gemas perempuan itu. Karena dia merasa dijatuhkan. Tidak pernah ada laki-laki yang tidak tergulai. Waktu keluar ada pengangon kambing. Digoda pengangon kambing, akhirnya mengadakan persetubuhan dengan pengangon kambing dan dia hamil. Setelah bayi lahir, pergi dia ke publik, ke pasar. Hei, ini bayinya Jureid. Apa? Iya, dia menghamili saya. Orang semua datang ke tempat ibadahnya Jureid, dihancurkan. Diseret Jureidnya keluar. Dipukulin Jureidnya. Kamu ya dikirain ahli ibadah, alim, ternyata penzina kamu. Akhirnya ditarik Jureid itu, mau dibawa ke raja waktu itu supaya dihukum. Karena ini nipu. Nah, ini orang jahat ini berarti berhasil dia. Di tengah jalan dia menuju ke tempat raja itu, dia lewat di sebuah kayak apartemen gitu, tapi rumah kecil-kecil. Ada jendela di situ. Di jendela itu keluar perempuan-perempuan pelacur. Wah, itu kamar-kamar pelacur. Semuanya senyum. Jureid melihat. Begini dia. Terus dia senyum. Ditanya, kamu kenapa senyum? Ini doa ibu saya, katanya. Ibunya sudah meninggal. Ini doa ibu saya. Jangan meninggal sebelum dia melihat wajah-wajah pelacur. Akhirnya dibawa ke raja, ya, dipanggil si
pengangon kambing, dipanggil perempuan itu, siapa yang menghamili? Ini Juret katanya, yang menghamili saya. Nah, akhirnya mau dipancung. Kata Juret, sebelum dipancung, saya bolehkah salat dulu 2 rakaat? Oh silakan, salat 2 rakaat. Khusyuk salatnya Juret. Habis salat, coba bawa bayi itu ke sini. Dibawa bayi itu. Naik, dia pegang perutnya. Hei bayi, siapa ayahmu? Itu bayi tiba-tiba kayak bangun begini. Itu tuh pengangon kambing. Pokoknya di situ. Mau lari, pegang dia. Benar kamu? Benar, saya kata saya digoda. Akhirnya semua minta maaf, diciumin, dibersihkan. Udah, saya akan bangunkan tempat ibadahmu dari emas sekarang. Kau jangan. Bangun seperti biasa. Minta maaf. Baik. Itulah kisah dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Juret. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Juret ini? Yang pertama, ibadah saja nggak cukup. Apa kelemahan Juret? Dia kurang ilmu fikihnya. Karena kalau kita lagi salat sunat, dipanggil sama ibu, boleh dibatalkan. Kan misalnya Juret, Assalamualaikum, langsung. Kalau salat wajib nggak boleh. Tapi boleh dipercepat. Misalnya niatnya mau baca alif lam mim, baca inna ataina. Itu nggak apa-apa. Kalau kita biasa ya. Boleh dipercepat. Misalnya ruku 3 kali, 1 kali aja. Subhanallahil azim sudah cukup. Jangan dipanggil sama ibu. Right? Itu pertama. Jadi panggilan ibu itu lebih diutama makan daripada salat sunat, coba. Bayangkan juga. Ya. Yang kedua, sebagai ibu mesti hati-hati. Jangan sampai mengucapkan sesuatu nanti ibu menyesal. Untung ibunya Juret doanya hanya apa? Melihat. Bayangkan kalau mudah-mudahan dia sampai berzina kan? Karena doa ibu itu makbul, Bu. Apalagi kalau lagi sedih ibu. Nah, ibu jangan lagi sedih bagaimanapun, jangan sampai kelepasan. Right? Dulu saya punya tangga, itu ibunya punya anak perempuan, dia suka ngeselin. Mungkin mana galau cina. Nanti kamu gila. Betul, dia ibunya meninggal, gila dia. Gila, sampai tua gila. Kesian. Ada lagi yang kesal, kamu kalau ngaruh terus, nanti mati muda kamu. Benar. Mati muda dia. Right? Ibu malah sebetulnya sebalik, kalau ibu kesal, cing benghar sih aja. Nah. Mudah-mudahan kaya kamu. Gitu. Nah, sebagai anak juga kita mesti hati-hati, jangan sampai membuat ibu marah atau bapak marah sehingga keluar kata-kata. Right? Karena ibu bapak ini dalam Islam itu setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ihsan itu berbakti, menggembirakan orang tua itu. Nabi Musa alaihissalam pernah minta sama Allah, ya Allah, coba tunjukkan kepada saya siapa nanti tetangga saya di surga, teman saya di surga. Kata Allah, besok kamu ke pasar, di ujung pasar ada orang tukang jual daging, motong daging. Pergi dia, diperhatikan, ya Allah, tukang daging, teman saya tadi di surga ini. Perhatikan dia. Habis dohor biasanya dia selesai dulu, pulang dulu. Diikuti. Bapak, saya tamu, boleh saya singgah di rumah? Oh silakan. Sudah duduk dia. Sampai di rumah, dia bilang, Pak maaf ya, tunggu dulu ya. Saya mau ke atas dulu. Jadi ada naikin ke atas. Kemudian dia ada perempuan dibopong sama dia, dibawa ke kamar mandi gitu, dibersihkan, naik, terus dibawa lagi, disisirin, disuapin perempuan itu. Setelah mungkin sampai 20 menit, turun ke bawah. Maaf Pak, saya mesti tinggalkan. Itu siapa katanya? Itu ibu saya katanya. Sudah 10 tahun dia gak bisa apa-apa. Jadi saya tiap hari yang ngurusnya. Tadi dia berbisik apa katanya? Saya nggak tahu tuh, selalu dia terakhir kalau habis selesai saya urus,
Ya Allah, jangankah anak saya dimatikan sebelum ketemu Nabi Musa katanya. Terus saya Nabi Musa dan kamu akan jadi teman saya di surga. Allah. Kenapa jadi teman di surga? Kenapa? Karena bakti kepada orang tua. Subhanallah. Baik. Jadi kalau kita masih ada orang tua, jangan lupa gembirakan dia. Penuhi keinginannya. Kalau dia di Indonesia, telepon meskipun tiap hari. Kadang-kadang orang tua itu hanya ingin dengar suara aja. Right? Makanya kenapa di sini banyak orang tua ya setelah dia tua itu malah ditaruh di tempat apa? Perjempuan. Gitu kan? Jadi sudah tapi juga kadang-kadang nggak disalahkan. Karena si anak tadi itu yang melepaskan ibunya, ketika kecil dia tinggal di daycare. Ibu. Jadi yang membesarkannya bukan dia. Jadi koneksinya dengan dia nggak begitu dalam. Ya, kadang-kadang kita dikasih anak tapi nggak punya waktu untuk anak. Kenapa? Why you give part time untuk anak? Right? Ya, di tempat saya pernah ceritakan dulu ada seorang ibu, ya, itu dia kerja di daycare, dia muslimah, ya sejak orang Jambi asalnya. Itu di antara ada seorang ibu komplain sama dia. Dibilang kan si ibunya kalau Sabtu Minggu di rumah ingin main sama anak. Anaknya manggil dia. Dipanggil nama ibu itu. I want to play with her. No, bukan sama ibunya. Karena tiap hari 8 jam, 5 hari dengan ibu itu. Ibunya baik lagi. Itu yang di daycare itu, kalau dia ngasih mainan, harga $10 itu dipeluk gini. Ibunya beli 200, nggak dilihat. Karena nggak ada connection. Right? Ya. Oleh karena dulu ada seorang ibu dia, rupanya dia operasi berhasil, dokter telepon, you can pick up your mom now. Datang dia sama suaminya, bawa bunga, bilang begini Bu, thank God, kamu berhasil operasinya. Nah ibu sekarang nggak akan pulang ke rumah kita. Aku udah persiapkan tempat lebih bagus katanya. Perempuan. Langsung bisa lagi ibunya. Right? Ya, karena bagi ibu itu, saya dulu kadang-kadang saya dulu tinggal sekolah di IAIN ya. Itu di Ciputat itu, kampung ya. Itu mobil ke sana aja sulit. Nah, kadang-kadang ayah saya datang, minggu lagi datang lagi. Dalam hati saya untuk apa? Jauh-jauh gitu kan. Sekarang baru. Right? Karena koneksi orang tua itu sebetulnya hanya ingin melihat saja, ingin mendengar saja. Right? Jadi yang pertama tadi perlunya ilmu fikih. Right? Yang kedua, right? Ibu-ibu hati-hati jangan sampai mendoakan yang jelek. Right? Yang ketiga, Allah SWT selalu menolong hambanya. Karena Junaid ini seorang hamba yang soleh, dalam keadaan seperti itu oleh Allah ditolong kan? Dia salat 2 rakaat, habis salat Allah kasih mukjizat, kasih karomah. Right? Si bayi bisa ngomong. Kira-kira kalau kita bisa nggak? Bayi bisa ngomong. Mudah-mudahan ya, bayi bisa ngomong. Makanya Allah mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kita hidup ini lurus, Allah pasti jalan keluar. Kadang-kadang kita lupa itu. Ada jalannya yang nggak lurus kita ikuti. Mungkin keuntungan, tapi sebentar saja. Tapi kalau kita lurus, meskipun lambat kadang-kadang, itu Allah akan kasih tambah dan jalan keluar yang lebih baik. Right? Itu yang ketiga, pelajaran bisa kita ambil. Pelajaran yang keempat, hati-hati kita jangan mengambil kesimpulan tanpa ada bukti. Itu tadi kan digebukin aja, dihancurkan itunya. Ya, makanya kita harus hati dengan berita hoax ya. Sekarang ini paling mudah kita, sampai emosi kita. Sampai antara teman
sampai musuh-musuhan kena berita hoax itu. Right? Allah mengatakan dalam Quran, fatabayyanu, mesti tabayun, sampai jangan sampai kita menyesal karena kita tiba-tiba marah. Right? Nah, ibu misalnya ada orang sampai hampir cerai. Ya, ada seorang ibu nangis sama saya. Kenapa? My husband katanya. Why? Aku don't believe katanya. Dia ngadakan hubungan lagi dengan temannya zaman SMA dulu. Rupanya ketemu di Facebooknya. Maka hati-hati Facebook ya. Jadi rupanya temannya itu di SMA, dia kehidupannya gagal lah gitu. Kemudian ketemu temannya di sekolah dulu. Jadi hanya mengadu saja. Padahal hanya mengadu. Tapi bagi perempuan lain. Why to you? Ini curhat ya. Berarti baretonya. It means before you have. Ya. Ya. Itulah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Jureid ini. Ya. Sebagai penutup, ya. Apa? Sebagai penutup, ya, alhamdulillah kita sudah melewati bulan puasa ini seminggu ya. Dan Nabi membagi puasa ini 3. Awaluhu rahmah. 10 hari pertama itu adalah Allah mengujangi dengan rahmat. Right? Kalau kita dapat rahmat dari Allah, semua kehidupan jadi gampang. Right? Nah, nanti 10 kedua apa? Maghfirah, ampunan. Makanya banyakkan baca. Right? Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Banyakkan baca itu sering. Ibu lagi masak, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Lagi nyetir, asyhadu an la, banyakkan itu. Daripada dengerin wajahmu. Ya, hati-hati ya. Bulan puasa, right? Jadi bulan puasa itu mesti ngomong, Bu. Facebook, Instagram, is enough. Right? Ya, karena apa yang kita kerjakan di mana? Di pagi hari, di siang hari itu ada pengaruh. Ketika kita malam hari mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin saya sampaikan supaya setelah kita khusyuk, itu mesti khusyuk sebelum kita ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Right? Makanya saya yakin ibu ini sekarang salat lebih nikmat, Bu ya. Karena saya yakin ibu menjaga mulut ibu, menjaga mata ibu dan sebagainya. Right? Nah, jadi rahmah, maghfirah, nanti 10 yang terakhir apa itu? Itqun minan nar. Dibebaskan dari api neraka. Allah. Jadi itulah kesempatan kita untuk meningkatkan semua ibadah. Right? Jangan lupa qobliyah, ba'diyah, salat duha, right? Baca zikir dan sebagainya. Karena itu Nabi Muhammad yang sudah dijamin surga, itu kalau 10 terakhir, itu lupa dunia sudah. Dia beritikaf di masjid dengan Jibril. Jibril 2 kali mengulangi itu bacaannya. Itu Nabi Muhammad yang dibebaskan. Apalagi kita. Right? Karena pada malam itu, kita lagi apa aja, kalau kebetulan Lailatul Qadar, kita akan dipandang sama Allah SWT. Siapa yang dipandang sama Allah ke malam itu, dia akan bebas dari api neraka. Jamin surga. Right? Jangan sampai ketika Allah memandang kita, dia lagi main gaple. Lagi ngurumpi. Subhanallah. Ya, Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya dia. Ya, wa ahya ahlahu, dibangunkan keluarganya. Karena dia ingin semua keluarga juga ikut ke surga nanti. Apalagi kita. Right? Ya, Siti Aisyah ditanya, ya Rasulullah, kalau malam itu terjadi, doa apa yang mesti kita baca banyak? Allah. Kalau kita mungkin suruh nulis 1 lembar ya, 2 lembar. Nabi singkat saja. Ya Aisyah, banyakkan baca doa berikut ini. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi ibu, 10 hari terakhir jangan banyak doa yang lain. Itu aja. Kalau itu tercapai, kelas. Allahumma sampai capek gitu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, sambil nyetir sambil masak ibu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, engkau adalah afu, maha pemaaf. Baik, kenapa nggak bilang Allahumma astaghfiruka tuhibbul maghfirah? Karena kalau maghfirah oleh Allah diampuni, tapi masih ada ayat keneh di dalam. Kalau afu artinya apa? Dihapus. Ayat. Karena kita kalau misalnya dimaafkan, gini, saya maafkan. Tapi ingat ya, 10 years ago, ingat ke waktu baik. Dulu Bu ada seorang ibu, itu kalau suaminya salah, masukkan ke komputer. Jadi kalau bertengkar, panggil. Ini lihat nih, dibiarkan lagi semua. Ya, Allah itu sattar. Right? Jadi itulah right? Rahmah, maghfirah, dan itkun minan nar. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah SWT dan maghfirahnya, dan insya Allah selesai Ramadan kita termasuk orang yang bebas dari api neraka. Insyaallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama,